Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share. Selamat menikmati. Oke, halo. Bertemu dengan saya Haji Adi Sukanto. Ya, kita memotret produk dengan HP untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ya kan? Yang paling utama dalam memotret dengan HP, memotret produk dengan HP itu yang paling utama adalah cahaya. Nah itu, ya kan, cahaya yang dimana bisa difoto di rumah, ya kan, tapi tidak di dalam ruangan sekali. Nah itu ya, mungkin ada di teras, ya kan, jadi masih ada cahaya yang dari matahari. Itu bisa nanti tinggal ditambahin cahaya-cahaya di sampingnya. Oke ya, ini ada contoh untuk background, ya kan, background untuk foto produk yang dimana Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian bisa bikin di rumah dengan sangat sederhana, ya kan. Ini pakai kertas seperti ini, nah bisa bikin di rumah seperti ini, ya kan, dengan dibikin L, ya kan, dikasih kertas putih seperti ini, ya kan, sederhana sekali, bisa dibikin di rumah, ya kan, gitu. Sebisa mungkin putih, ya kan, karena putih itu bisa nanti mendukung cahaya untuk yang memantulkan cahaya, untuk juga biar backgroundnya bersih bagi produk Bapak Ibu saudara sekalian. Nah ini seperti ini, sangat sederhana sekali, ya, bisa dibikin di rumah. Bisa. Nah oke. Seperti tadi saya bilang, kalau mau motret itu foto produk ketika di rumah jangan terlalu di dalam ruangan, sebisa mungkin agak di teras rumah, ya kan, tapi jangan terlalu di luar sekali, nanti over. Dan mungkin siang ya, siang, pagi, siang atau sore itu tidak masalah, ya kan. Pagi mungkin baik, sore juga. Kalau siang terlalu over, tapi mungkin di teras rumah itu bisa baik, bagus. Nah nanti ketika misalnya ada produk seperti ini, nah ini produk yang nanti coba kita foto. Ketika mungkin backgroundnya ini sudah, ya kan, produknya sudah ada, nah yang perlu diatur adalah HP. Nah HP, ya kan, HP. Oke, HP. Nah, ketika memotret memakai HP, pertama kali yang dilakukan adalah ketika kamera lensa yang di depan ini itu dibersihkan dulu memakai tisu, ya kan, biar bersih dulu, ya kan, memakai tisu, ya kan. Habis itu masuk ke menu, ya kan, di sini ada nanti menu pilihan. Ya kan, ini ada menu, ya kan. Pertama yaitu garis bantu, ya kan, itu di on kan, garis bantu di on kan. Habis itu kualitas foto, ya kan, kualitas foto, kualitas gambar pakai yang tinggi, ya, jangan yang rendah, jangan yang sedang, pakai yang tinggi untuk menghasilkan gambar yang bagus, jadi kualitasnya tinggi. Oke, sesudah itu, nah nanti akan keluar garis bantu di sini. Ini untuk memposisikan kamera pada HP terhadap produk yang akan kita foto, ya kan. Nah, misalnya seperti itu, ya kan. Ini di atas ada cahaya lampu, ini sebenarnya sebagai pengganti cahaya dari matahari, ya kan. Cuma ini di indoor kita tambahin. Nah kalau untuk penambahan lampu untuk produk itu bisa kita tambahkan, ya kan. Misalnya
ini ada yang namanya ring light seperti ini kan, ini ring light bisa kita setel, ini cahayanya sedang, ya kan, ini bisa ditaruh di HP, ya kan. Nah, untuk menambah cahaya seperti ini, ya kan, untuk menambah cahaya. Kalau misalnya di sini kurang atau apa, bisa memakai seperti ini. Ini ada power bank, kalau mungkin bisa tahu lampu seperti ini, lampu USB seperti ini. Nah, ini nyala, ini bisa nambah, ya kan. Nah, jadi fungsinya lampu ini fill in, ini menambah cahaya. Makanya standarnya adalah ketika memotret background ini taruh di luar, tapi jangan di luar sekali, mungkin di teras atau apa. Nah, itu sebenarnya sudah cukup cahayanya, tinggal nanti ditambahin. Itu kuncinya. Nah, habis itu sebelum memotret memakai HP, ya kan, pastikan produk itu di tengah. Pas di tengah, dikasih space, ya kan, jangan terlalu mepet, jangan. Kalau kepingin dekat, HP-nya yang di dekat, jadi jangan main zoom. Kalau main zoom, otomatis nanti mengecilkan kualitas gambar. Jadi kalau pengen mendekat, ya HP-nya yang didekatin, ya kan. Nah, gitu. Ini saya memakai tripod biar enak. Sebenarnya ini tripod yang saya ambil dari tongkat selfie. Jadi mungkin bapak, ibu, dan saudara semua bisa bikin di rumah, sederhana. Mungkin pakai tongkat selfie, terus ada besi atau apa ditali, itu bisa, ya kan? Itu bisa, sangat sederhana sekali, bisa dibikin di rumah, ya kan? Kalau memakai tripod begini enak, jadi karena biasanya kadang kalau memotret tangannya goyang atau apa, nah itu bisa pakai tripod. Sederhana, bisa bikin di rumah dengan tongkat selfie kalau punya. Jadi bisa begini. Kalau ini pakai tripod, ini hanya pakai dikencangkan. Nanti kalau bikin di rumah bisa pakai besi atau pakai bambu, terus tongkat selfie-nya ditaliin. Nah, yang penting ada ininya, pengikat buat tongkat selfie. Atau perekat yang seperti ojek, ya pakai ojek yang bisa direkatkan itu juga bisa, ya. Nah gitu, jadi di tengah, ya kan, nah gitu, kita ambil, jangan terlalu cropping, ya kan. Kalau mau deket kita deketin, gitu. Nanti cropping kita bisa crop sendiri, tapi yang penting jangan crop awal, karena itu akan mengecilkan kualitas gambar. Kita ambil di tengah, ya kan, kita ambil di tengah, habis itu kita coba. Nah, setelah menjepret, setelah memotret dengan HP, bapak dan ibu dan saudara sekalian diharapkan untuk mengulangi foto tersebut. Dengan apa? Dengan merubah komposisi produk, misalnya dibikin ke kanan, seperti ini, ya kan. Nah, seperti ini, bikin seperti ini, ya kan. Kita tekan tengah dulu biar dia fokus, ya kan. Terus kita bidik, kita potong. Habis itu setelah begini kita rubah lagi. Nah, jadi bapak dan ibu dan saudara semuanya itu bisa dengan angle yang berbeda mendapatkan gambar yang berbeda juga dari satu produk, gitu. Nanti tergantung dipilih yang mana. Jadi jangan puas hanya dengan satu angle, ya kan, dibalik kanan kiri, ya kan. Atau bahkan mungkin kalau misalnya ini ini nanti diambilnya dari atas, gitu. Saya kalau susah memakai tripod, ya kita lepas saja, ya kan? Kita ambil dari atas. Dari atas, ya.
Nah, seperti ini. Setelah dibidik misalnya seperti ini, didiamkan dulu. Jangan dibidik misalnya seperti ini yang kalau memakai HP langsung kita tarik. Nah, itu jangan. Jadi stop dulu. Stop dulu beberapa saat. Itu untuk apa, produk. Nah, sekarang mungkin ada muncul pertanyaan, kalau misalnya ini mantul, nah cahayanya mantul atau seperti apa, ya kan? Nah, itu biasanya diatasi dengan mungkin Bapak Ibu bikin seperti ini di kertas, dikasih putih apa, nah kan, untuk meminimalisir mantul. Seperti ini, ya kan, bisa atau ditaruh saja. Kadang ada produknya yang saya mantul mas, mungkin dipakai seperti ini, ya kan. Jadi ketika intensitas cahaya yang masuk tidak terlalu besar, ya kan, di sisi yang sebelah sini, tapi yang dari depan itu masih bisa mengcover untuk intensitas cahaya dari depan. Di sebelah sana juga dikasih, misalnya seperti ini. Nah, ini dia menjadi agak sedikit apa ya, soft, ya kan? Atau mungkin kita atur cahaya agak segini, ya kan? Ya kan, ini untuk menurunkan HP awal ketika memakai HP, ya kan. Disetting dulu seperti awal tadi. Yang penting kualitasnya high, tinggi, ya kan, tinggi, itu akan sangat mempengaruhi gambar tersebut. Oke ya, untuk nanti lebih lanjut akan saya lanjutkan kembali. Oke. Oke, selanjutnya kita membahas tentang konsep foto, ya kan, produk, ya kan, makanan juga, konsep fotonya, memakai HP. Konsepnya sangat sederhana kalau kita bicara tentang konsep foto memakai HP, tergantung nanti produk dari Bapak Ibu semuanya, ya kan. Mau misalnya di konsep, backgroundnya putih, bisa, ya kan. Atau mungkin background lainnya juga bisa selain putih, tergantung. Yang pertama, ketika aksesoris, ya kan, aksesoris yang Bapak Ibu pakai itu yang jelas mungkin tripod, ya kan, ini sudah seperti ini, ya kan. Konsep fotonya misalnya backgroundnya mau putih, bisa, ya kan. Penambahan aksesoris juga bisa, kan, misalnya seperti ini, ya kan. Ini ada kopi, ya kan. Nah, di foto produknya dulu seperti tadi, ya. Seperti ini foto produknya. Setelah foto produknya, habis itu mungkin bisa ditambahin, misalnya seperti ini kopinya, ya kan. Ini tidak apa-apa. Nah, ya kan, ditambahkan di sini kopinya. Habis itu ini yang biasa untuk mesin kopi, ini bisa ditaruh di belakang begini, ya kan, bisa. Nah, ini konsep seperti ini juga bisa. Kalau misalnya makanan backgroundnya nggak mesti harus putih, juga nggak apa-apa, ya kan. Misalnya backgroundnya di apa ya, di teras rumah ada kebun atau apa, ada tanaman, itu bisa juga di situ. Jadi tidak harus putih, tidak apa-apa. Yang penting sinkronisasi antara produk dan background. Misalnya ini kayak ini hitam, nah itu putih, ya kan.
Kalau putih ya mungkin hitam juga bisa, atau mungkin warna-warna soft, warna-warna pastel, ya kan, kuning pastel atau biru pastel, ya kan, itu bisa jadi background. Ketika produk atau makanan itu berwarna putih, ya kan, jadi kontrasnya bisa lebih kelihatan. Jadi konsepnya monggo bebas, yang penting produknya dulu difoto, di situ penambahan aksesoris yang lain, ya kan. Untuk mungkin aku kepingin beda backgroundnya, nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Ya, standarnya memang putih. Ketika beda backgroundnya, mau beda background tidak apa-apa, dicoba, semua butuh dicoba untuk menghasilkan foto yang bagus dan menjual tentunya, ya. Tuh, terus ya, jadi konsep jangan bingung, dan mau di konsep seperti apa tergantung produk bapak itu. Saya kemarin waktu itu ada sayuran misalnya, itu kasih tempatnya yang mungkin kayak keranjang gitu, ya, terus sayurannya nanti disemprot pakai air, menambah kesegaran. Konsepnya bebas, yang penting difoto dari berbagai sudut. Jadi bapak ibu punya stok file foto yang banyak. Oke, nah itu nanti bisa dicoba, karena memotret harus selalu mencoba, ya kan. Bisa dicoba. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita pembahasan untuk dekorasi dalam foto. Dalam hal ini bagaimana foto dengan HP untuk menghasilkan gambar yang bagus, yang sesuai, ya kan. Penambahan dekorasinya itu sangat relatif, mungkin juga biar foto itu menarik, ya kan, ditambahin aksesoris atau apa, atau misalnya kayak ini masker istilahnya gitu. Jadi gampangnya ini masker ini berwarna misalnya abu-abu, biru, hitam, ya kan, seperti ini. Backgroundnya putih, lampunya sudah oke, ya kan, gitu. Nah di situ nanti kalau masker unsur dekorasinya tidak terlalu banyak, ya kan, mungkin ada baiknya juga difoto dengan orang, jadi dipakai selain produknya difoto seperti ini. Nah, ketika dipakai dengan orang itu momentum dekorasinya memakai, ya kan, produk in use-nya itu misalnya di orang difoto close up gitu juga bisa, ya kan. Juga di kamera di HP, saya bilang kamera di HP, ya kan, ini potret, ya kan, bisa landscape juga bisa, seperti ini. Atau mungkin kalau misalnya, nah ini ada makanan seperti ini, contohnya, ya. Jadi mungkin bisa kalau ada roti atau apa, kasih di depannya sini dengan piring, ya kan. Selain ada di gambarnya, ada dekorasinya ada di situ, seperti ini misalnya. Jadi dekorasi memang penting, tetapi harus dilihat dari sisi kemanfaatannya. Misalnya kalau dia kayak ini pondan, misalnya ini roti, bahan roti, dia ada rotinya, terus mungkin tambahin apanya, disesuaikan saja. Jadi
sah-sah saja, tidak apa-apa. Yang penting selalu saya bilang produknya difoto dulu, habis itu ditambahin dengan rotinya atau apapun itu penting juga. Penambahan itu penting, tapi bertahap, jangan langsung difoto langsung ditambahin, itu jangan, bertahap. Dan tambahin apanya, ditambahin roti. Kalau di pondan misalnya di roti, kadang kan ada produk makanan atau apa itu. Kalau dia keripik atau apa itu disajikan aja di situ. Ada piringnya dikasih keripik produknya itu bagus untuk menambah kesan biar produknya dijual, ya kan? Nah, setelah memotret, Bapak Ibu ini punya hasil nih ya, punya hasil foto. Setelah difoto, ya kan? Setelah difoto punya hasil nih, ya kan? Difoto kanan kiri seperti ini, ya, ini seperti ini. Setelah punya hasil foto, nah nanti Bapak Ibu bisa banyak aplikasinya, banyak ini untuk isi merek watermarknya itu lah, itu penting watermark. Nanti akan saya kasih lihat foto yang dikasih watermark, ya kan, dengan sedikit caranya dikasih lihat. Jadi penting biar foto Bapak Ibu itu aman, jadi tidak dipakai orang lain, tidak diambil orang lain. Jadi logo itu nanti bisa, atau watermark itu bisa di bawah kanan kiri foto, atau pas di tengah produknya juga nggak apa-apa, tapi mungkin nanti transparan di situ, ya kan, di atas juga bisa, di kanan juga bisa, di kiri, nah itu bisa. Ya, jadi aksesoris itu penting, penambahan aksesoris, tetapi aksesoris dan dekorasi tetapi jangan langsung ditambahkan semuanya. Jadi bertahap, produknya dulu difoto, ya kan? Misalnya seperti ini difoto, ya kan? Habis itu misalnya ini rotinya, ini tambah di sini, ini rotinya misalnya. Bisa di sini, ya kan, seperti ini, ya kan. Terus mungkin bisa ditambahin lagi di belakang sini, ya kan, di belakang sini bisa ditambahin piringnya atau mungkin, ya kan, di sini seperti itu. Seperti ini, ya kan? Jadi penambahannya bertahap, dekorasinya dan lain-lainnya itu penambahannya bertahap. Dan setelah hasil fotonya sudah ada, edit, bisa pakai HP, bisa pakai Photoshop, nah itu nanti terus dikasih logo atau watermark sesuai logo yang diinginkan oleh Bapak Ibu Saudara semua. Mau seperti apa, tulisan atau gambar, merek, itu bisa di kanan, di kiri, tengah, nabrak produknya, foto, tengah, ini bisa. Oke, sekarang kita membahas untuk foto produk pakai HP khusus untuk fashion dan kerajinan. Di sini mungkin ada sedikit contoh. Ini ada kerajinan kalung, ini sangat bagus sekali, ya. Nah, untuk memotret terungkap ini dulu ya, kita membahas untuk kerajinan. Jadi pertama yang kita lakukan adalah memotret kalung tersebut, ya kan? Seperti hanya tadi produknya dulu, kalau dia makanan atau apa baru ditambah dengan aksesoris yang lain. Seperti
ini juga seperti itu. Jadi ininya dulu, ya kan? Nah, kita foto misalnya, ya kan? Kita foto, kan? Nah, udah. Setelah udah kita foto, misalnya ini dibikin beda lagi. Ya, bikin beda lagi. Nah, nah, setelah dapat produknya seperti itu, baru Bapak dan Ibu dan saudara sekalian memotret dengan kalung tapi digunakan, ya kan? Dipakein yang tentu saja kalau misalnya seperti ini cewek, ya kan, dipakein. Nah, itu namanya memotret produk dengan modelnya, produk kalung ini dengan modelnya. Nah, itu, ya kan, ketika dipakai itu misalnya seperti ini guys. Nah, ini contoh. Nah, itu. Nah, nanti ketika memotret itu sama, mungkin backgroundnya juga mungkin yang standar aja, putih atau mungkin di rumah atau apa, background tembok biasa, atau mungkin agak semi outdoor gitu. Jadi memotret itu pertama yang dilakukan adalah close up, ya kan, jadi pas atas, bawah, kanan, kiri, dilihatin modelnya, gitu. Oke, suruh modelnya nanti pegang, ya kan, bergaya, yang penting ditonjolin. Habis itu nanti mungkin setengah badan, ya kan, itu, ya kan. Habis itu 3/4 ini di sini, di lutut, ya kan, 3/4. Habis itu full, ya kan. Nah, gitu. Jadi close up dulu setengah badan, 3/4 full. Ini untuk kalung macam-macam, misalnya ada untuk jilbab, ya kan, untuk jilbab juga begitu. Jadi bisa apa itu, di fotonya close up, ya kan? Jadi mungkin kalau jilbab, ya kan, dari depan, jilbab dari depan, terus nanti dari agak sedikit serong, ya kan. Kalau kita memakai model, memakai manekin juga begitu, dari depan dulu, terus ke kanan, terus ke kiri, ya kan. Bahkan yang paling ekstrim untuk menonjolkan sisi produknya, misalnya jilbab atau apa, orangnya suruh menghadap ke sana, jadi yang difoto belakangnya saja untuk menonjolkan produk. Nanti kan ketika mau diiklanin bisa di layout sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, juga dari sisi belakang. Nah, gitu. Begitu juga untuk produk fashion. Nah, misalnya baju Bapak Ibu saudara sekalian, baju misalnya bajunya batik, ya kan, gitu. Motretnya close up dulu. Pertama close up, ya kan, lurus, ya kan, lurus. Nanti kanan, ya kan, kiri, ya kan. Habis itu setengah badan, habis itu 3/4, habis itu full. Nah, itu, ya kan. Itu kalau untuk fashion, ya kan. Jangan lupa kalau fashion close up, setengah badan, 3/4 full. Itu bisa dilakukan dengan background macam-macam, ya kan. Untuk kalau orang nanti bisa macam-macam, semi outdoor aja nggak apa-apa, atau outdoor sekalian juga nggak apa-apa, itu bagus. Yang penting close up, ya kan. Kalau close up mungkin Bapak Ibu bingung atau ini agak kurang tahu, close up itu seperti kalau motret kira-kira frame-nya komposisinya seperti pas foto. Nah, ya kan, close up, biar terutama kalau untuk misalnya kalung atau untuk baju, detailnya biar kelihatan dulu, orangnya bisa dari depan, kanan, kiri,
itu 30, habis itu setengah badan itu kira-kira ya ini lah, di bawah perut setengah badan, habis itu 3/4 selutut, habis itu full. Jadi itu syaratnya 4 close up setengah badan, 3/4 full. Itu harus punya kalau untuk fashion. Untuk kerajinan kalung juga seperti itu, ya kan? Tapi kalau untuk yang difoto dia manekin, ya close up aja sih, nggak apa-apa. Atau setengah dilebarin. Nah, tapi kalau dia orang, nah itu close up setengah badan, 3/4 full. Seperti itu. Jadi saya ulangi, untuk produk kerajinan itu yang pertama seperti ini, misalnya contohnya kalau ini, ya kan, kalau seperti ini, difoto dulu produknya. Gitu. Jangan langsung pakai manekin atau langsung pakai orang, produknya dulu, ya kan, produknya dulu difoto, ya kan, produknya dulu difoto, dipindah-pindah, ditambahin aksesoris, tambahin misalnya di sini dikasih daun kering atau apa, ya kan, cuman mungkin dikit aja, jangan terlalu banyak, pindah-pindah, ya kan. Habis itu setelah ini dapat, baru difoto dengan misalnya manekin atau dengan orangnya. Nah, gitu. Foto close up, ya kan? Orangnya atau manekinnya dipindah. Jangan hanya menghadap ke depan, tapi menghadap ke kanan, menghadap ke kiri. Nah, plus kalau produknya itu jilbab misalnya, manekin atau modelnya disuruh menghadap ke depan, kan, ke kiri, ke kanan. Nah, satu kali juga disuruh menghadap ke belakang sana. Jadi biar yang dari belakang itu kelihatan detail produknya. Gitu. Dan juga kalau mau pakai orang, baik itu fashion atau kerajinan, setelah difoto close up, ya kan, difoto setengah badan, difoto 3/4, difoto full, itu akan lebih menarik. Jadi bapak dan ibu dan saudara semua punya gambar yang banyak, ya kan. Nanti tinggal yang mau diiklankan atau dipromosikan yang mana tinggal dipilih. Jadi biasanya mungkin bisa dilihat kalau mau dipromosikan, ya kan, dalam satu kotak, misalnya dalam satu desain ini, yang sebelah sini foto yang utuh, terus di lain-lainnya foto yang close up, ada kiri ada kanan, disusun dalam satu bingkai. Biasanya itu lebih menarik. Jadi orang tahu detailnya, utuhnya bagaimana, detailnya bagaimana. Itu penting untuk foto fashion. Nah gitu. Yang penting kalau fashion cerah, ya kan? Cerah sebisa mungkin semi outdoor atau outdoor sekalian tidak apa-apa. Ya kan? Itu salah satu cara atau trik untuk memotret fashion dan juga kerajinan. Itu ya, macam-macam, ya, ada kalung, ada gelang, ya kan, misalnya produk untuk wanita, gelang, kalung, ya kan. Terus mungkin apa ya istilahnya, ya batik, juga jilbab, hijab, jilbab, itu juga seperti itu. Dari depan, kanan, kiri, bahkan ekstrim kalau ingin menunjukin di belakang, itu dihadapnya ke, kalau udah orang udah manekin itu nanti bebas fiturnya, bisa semi outdoor, masalah, tidak harus putih, tidak harus, yang penting jangan juga terlalu terang sekali dan jangan terlalu gelap sekali tempat, cukup cahayanya cukup. Itu mungkin bisa di tempat wisata atau gimana, itu bisa. Dan hindari membelakangi matahari, sebisa mungkin mataharinya ada di depan, jangan di belakang. Kalau misalnya di sini matahari, ini yang difoto, jangan, nanti backlight. Kalau bahasanya familiarnya backlight. Jadi sekiranya mungkin ini mataharinya dari sini, modelnya dari depan, ya kan? Itu sih mungkin dari apa ya, untuk fashion dan juga untuk kerajinan, cara-cara untuk
sedikit tips dan triknya untuk memakai HP. Itu saja, yang penting sekali lagi saya tekankan untuk kualitasnya yang tinggi, ya kan? Dan jangan terlalu kita mendirect model yang dipakai ini kerajinannya atau bajunya untuk kita atur supaya jangan terlalu banyak bergerak, gitu, ya kan? Ketika mulai bergaya, stop, kita pilih, kita foto. Karena HP tidak semua ada pengaturan untuk kecepatannya, jadi semua udah auto, makanya jangan terlalu banyak bergerak biar gambarnya fokus, ya kan? Tidak blur, warnanya bisa terkontrol. Warnanya warna normal aja, jangan terlalu banyak di style-style yang macam-macam, karena nanti akan merusak warna asli dari warna dari ini produk baju, atau jadi yang standar aja. Baru nanti setelah dapat gambar punya yang normal standar lah, kalau mau diedit dimacem-macemin, diganti-ganti warnanya, nah itu boleh ya, tapi paling tidak punya foto yang warnanya standar. Nah, itu yang nanti inti dari yang mau untuk dijual warnanya, mau untuk dipasarkan. Jadi jangan pernah meleset gitu. Jadi gitu. Dulu saya pernah punya pengalaman motret mebel yang orangnya bule dari luar negeri. Orang bule itu biasanya bilangnya, aku tidak peduli kamu mau foto di mana, lokasinya di mana, tapi kalau warnanya kayak begitu ya harus seperti itu. Nah gitu, ya kan? Warna mebelku coklat jadi kayunya seperti itu, ya jangan kamu rubah warnanya seperti itu. Nah itu pengalaman. Jadi kamu mau bawa ke pantai, kamu bawa ke hutan, mau bawa ke mall atau kemana, produk itu terserah, tapi yang penting warnanya jangan berubah. Itu salah satu pengalaman yang mungkin. Jadi warna merubahnya nanti kalau bapak ibu sudah punya file, ya kan? Jadi nanti file yang ini terus nanti tinggal dirubah-rubah itu. Oke. Setelah kita memotret, ya, kita mendapatkan gambar yang mungkin setelah kita atur cahayanya, setelah kita atur komposisinya, ya kan, terutama cahayanya. Komposisinya kan bisa kita rubah saat memotret. Cahayanya mungkin kurang sedikit terang, atau mungkin keterangan bahkan, ya kan, atau mungkin kalau warna mungkin bisa dirubah, tapi jangan terlalu banyak dirubah. Yang paling penting adalah mungkin untuk setelah punya dapat gambar itu diubah, ya kita edit di kontras, kan, ya kan, untuk kontrasnya, pencahayaan. Biasa setelah diedit, kontrasnya itu mungkin agak dicerahin dikit, ya kan, dilihat kira-kira oh sudah, oke. Ya kan? Jangan terlalu merubah warna, ya, oke. Ini ada kontras, pertajam, boleh pertajam biar gambarnya tajam, ya. Kontrasnya juga mau seberapa kira-kira, sesuai selera, ya. Tidak harus kontrasnya ukurannya misalnya plus berapa atau min berapa, itu kontrasnya disesuai selera seperti apa. Ini tajam sudah, cerahannya sudah. Oke,
juga boleh. Nah, jadi ketika memotret, pada saat mengambil gambar, ya kan, utuh aja seperti tadi saya awal bilang, utuh, kanan kirinya dikasih space. Kalau misalnya pengen detail, jangan main zoom pas saat memotret, tapi yang mendekat ke produk. Kalau main zoom itu nanti menurunkan kualitas gambar. Jadi mending foto normal, tengah, kanan, kiri dikasih space. Nanti setelah dapat gambar, sudah punya gambar ini, nah nanti foto yang untuk di cropnya setelah hasil fotonya sudah ada, itu baru main cropping. Jadi kanan kirinya dikasih space, habis itu nanti main croppingnya di sini. Nah, di crop, potong. Berapa ya? Oke. Saya ulangi untuk mengedit, jadi jangan terlalu banyak mengubah warna, kecerahan aja, ya kan? Tuh. Cerah, kontrasnya sedikit aja, kan, kira-kira biar belakangnya juga kelihatan sedikit lebih bersih, ya kan? Gitu. Crop, ingat cropnya waktu diedit jangan di pas motret, ya kan? Boleh langsung dekat tidak apa-apa, tapi jangan main zoom. Nah, itu ya, ya kan? Oke. Mungkin itu untuk pembelajaran untuk foto HP, produk dengan HP cukup sekian. Semoga bermanfaat, buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Juga saya ingatkan bahwa memotret jangan hanya puas dengan satu jepretan, dengan satu produk yang Bapak, Ibu, dan saudara foto bisa mendapatkan angle yang berbeda. Jangan puas dengan satu angle, bikin angle yang lain, ya kan, ditaruh tempat yang lain. Misalnya makanan, piringnya misalnya warnanya coklat, ya kan? Makanannya misalnya roti atau apapun, piringnya satu, ganti piring yang lain, ya kan? Jadi itu memakai misalnya tempatnya dari kayu seperti misalnya tampah atau besek atau apa boleh. Nah, di situ setelah difoto dengan tampah atau besek, difoto dengan yang lain, piring di tempat yang lain. Juga kalau misalnya minuman, ya kan, difoto dengan gelas yang lain. Jadi harus selalu diulangi, jangan cepat puas, itu kuncinya. Kalau menyetel HP itu sudah standar, ya kan, style dan standar, ya kan, backgroundnya juga bisa putih, bisa macam-macam backgroundnya, ya kan, bisa tidak pakai background atau di luar backgroundnya background alam atau tempat tempat wisata, tempat umum itu bisa, ya kan. Yang paling penting sekali lagi ketika memotret produk dengan HP harus selalu diulang sampai mendapatkan beberapa atau banyak foto. Itu karena sekarang eranya digital, itu penting, tidak apa-apa, jangan takut. Nanti kalau Bapak, Ibu, saudara semuanya memorinya penuh, bisa beli lagi. Tapi yang penting fotonya jalan terus, promosinya jalan terus.
Itu saja dari saya. Terima kasih, semoga ini semua bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sampai ketemu lagi.